Dia pink, dia merah, dia hitam, dia coklat, dia putih. Dia pink, dia merah, dia hitam, dia coklat, ada biru, putih, ada yang putih, kemudian biru. Dia pink, dia merah, dia hitam, dia coklat, ada putih, Amalia biru, putri Aurora. Nah, baiklah semuanya sudah saling mengenal. Nah, kita masuk ke topik pembahasan, yaitu bimbingan kelompok. Nah, ibu bertanya, apakah kakak sudah pernah mendengar bimbingan kelompok? Belum. Apakah kakak sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan yang terdapat lebih dari satu orang. Bimbingan kelompok itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada anggota-anggota atau peserta yang terdapat dalam bimbingan kelompok tersebut. Bimbingan kelompok juga mempunyai fungsi, yaitu ada dua, fungsi pengembangan dan fungsi pemahaman. Fungsi pengembangan itu ialah yang dimana semua peserta ini mampu mengembangkan apa-apa saja yang terdapat dalam bimbingan kelompok tersebut. Dan fungsi pemahaman ialah diharapkan peserta yang ada dalam bimbingan kelompok ini memahami informasi yang akan kita bahas. Baik, dalam bimbingan kelompok itu juga terdapat asas-asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang dimana diharapkan kakak dan abang terbuka dalam bimbingan kelompok ini. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana abang-abang dan kakak bersukarela mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini tanpa adanya rasa paksaan. Yang ketiga itu ada asas ketertiban, di mana kakak dan abang-abang mengikuti norma-norma atau peraturan yang terdapat dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Yang keempat itu ada asas kerahasiaan, di mana apa-apa saja yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini tidak akan kita bicarakan kepada orang lain. Hanya anggota-anggota yang ada dalam bimbingan kelompok ini saja yang mengetahuinya. Dan yang terakhir itu ada asas kegiatan, di mana kakak dan abang-abang diharapkan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana? Apakah kakak dan abang-abang aktif? Baiklah, kita memasuki ke topik udah yo. yaitu tindakan remaja dan obesitas. Menurut kakak dan abang-abang, manakah topik yang akan kita bahas? Kakak? Menurut kakak? Baiklah, di sini karena lebih banyak mungkin ditenangkan remaja, maka kita akan memilih topik penyerangan remaja. Setuju apa kakak sama abang? Menurut kakak dan abang, apakah yang terlintas tentang penanggalan remaja? Kalau menurut saya nama-nama itu ada dua sih. Ada yang sudah nakal, ada yang nakal. Jadi kalau untuk yang sudah nakal itu ya misalnya waktu sekolah dia apa namanya sering datang cabut, dia rokok. Tapi kalau yang lalu itu misalnya yang dia
pertemanan. Kayak kita dekat dengan orang yang alim, pasti kita akan menunjukkan dengan kealimannya. Dan juga dengan ketika kita dekat dengan kawan yang pemakan narkoba, pasti kita akan mengikuti hal tersebut. Nah, menurut abang-abang nilai ya, cara mengatasi itu bagaimana? Cara mengatasi tindakan remaja pada zaman sekarang ini. Mereka kan marah-marahnya kayak tawuran itu, apalagi tawuran sekarang yang terjadi di Medan itu yang tawuran yang SPBU yang menelan satu orang siswa. Nah, pendapat abang itu bagaimana? Kalau menurut saya sih yang paling utama itu di lingkungan keluarga dulu, karena ya tadi dari faktor kan yang paling banyak disebutkan kawan-kawan kan dari keluarga. Jadi kalau bisa dari keluarga dulu dibina si apa namanya kasih sayang itu, lalu kalau lingkungan gimana ya, itu tergantung, nggak semua anak mau di lingkungan yang baik. Bisa jadi mendatangkan diri kepada Tuhan. Masyarakat ini itu lebih menggunakan hal-hal yang positifnya dan menggunakan hal-hal yang negatifnya. Salah satunya juga dan kaki. Kalau saya kurang setuju sih dari yang dua ini, karena kan kalau dia yang udah nakal kan nggak bisa kontrol diri, nggak bisa dia mendekatkan diri, itu kan harus ada faktor dari luar. Yang utama dari luar dulu, nanti yang di dalam untuk karakternya supaya lebih baik. Kalau dia udah namanya bandel, kayak mana dia nggak bisa kembali. Kalau lalu dia harus kembali ke diri sendiri. Kalau saya kemauan gimana pun caranya kalau dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik, itu tergantung diri sendiri. Menjadi bisa diri sendiri. Ini pertama dari belasan dan dorongan dari orang masing-masing orang tua pun juga harus bisa membayar ini kalau yang udah dari bakal seperti nakal kalau orang tua juga Ini bisa ditanya enggak? Jadi kalau menurut pengalaman saya di lingkungan anak-anak yang bandel itu dari lampu ini apa namanya kejahatan seksual dan sebagainya, dia nggak, ya memang kemauannya ke situ. Jadi kalau untuk dirinya sendiri itu sulit. Jadi harus ada faktor pendorong dari luar. Karena kan dia misalnya gini, ada anak nih kecanduan narkoba. Kalau dia kan kecanduan gitu kan, kayak mana dia ini ibaratnya hidayah lagi ya kan? Kayak mana dia dapat hidayah kalau dia sendiri masih di dalam lingkungan itu? Jadi faktor untuk merubahnya itu menurut saya itu ya dari luar dulu, bisa dari keluarga, pertemanan, lingkungan sekitarnya lah. Maksudnya dari dalam itu ya dirinya sendiri, dari luar itu ya orang lain, di luar dari dirinya sendiri. Enggak masa bandel. Nah, dari beberapa faktor atau pencegahan yang dikatakan dalam itu benar, yaitu dari faktor pendorong
mendorong dari diri sendiri itu berat kalau memang dia masih berada di lingkungannya itu. Nah, Maksudnya, keluar dari lingkungannya itu. keluar dari lingkungannya itu. Ya tetap harus ada sih, walaupun dia tinggal dari kaki atau apa, ya harus ada tetap yang baiknya lah. Selain dari kakinya tidak bisa minta juga yang harus dari ingat untuk ada bisa tidak sebagainya. Nah, dari sarannya dari kelompok ini yaitu nasihat-nasihat dari kakak-kakaknya ya, bukan. Kakak ada yang lain? Ya kakak? 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 Ada lagi? Nah dari solusi-solusi yang katakan dapat abang tadi, apa nih dampak dari kenakalan remaja yang abang-abang dan kakak-kakak tadi? Kakak boleh? Ada salah satu kayak misalnya masalah tentang itu kalau nakal itu kan kayak memasukkan masyarakat sekitar sekolah itu. Kayak salah satunya anak yang merokok gitu atau minum miras, artinya kan walaupun usia orang itu memiliki kesempatan untuk melakukan kenakalan mereka gitu, apalagi di situ udah ramai sama kawan-kawan kumpul, pasti kan makin besar juga kenakalan yang terjadi. Dan tidak bang? Iya betul juga tadi. Pertama ya merugikan orang itu pasti yang menakal ya. Baru banyak hal yang merugikannya. Pertama yang harus tidak seperti mungkin kalau dia memang punya apa ada orang yang tadinya baik dia membutuhkan dia. Baru kalau apa dampaknya, kalau dampaknya tadi ada juga misalnya dia tergantung ininya, tergantung kenakalan apa gitu. Kalau misalnya dari narkoba udah jelas ya, kalau punya karena satu tadi uang nggak ada untuk beli tadi pasti apapun pasti dia lakukan nanti apa yang dia ingin tercapai ya. Lalu kalau dia dari bidang seksual, dia saya jelas sangat merugikan. Yang paling merugikan otomatis hubungan lain ya. Baru kalau dia misalnya campur-campur apa rokok itu yang paling utama sih dirugikan kalau menurut saya itu keluarga dia berdua sama tidak pegawai sekolah dan kuliah rokok gitu dalam rumah tidak benar. Kakak yang lain apakah ada lagi? Sudah. Baiklah, dari pendapat kakak-kakak dan kakak-kakak, jadi intinya tindakan remaja itu adalah suatu tindakan yang tidak baik dilakukan. Kasih lah pesan. Masa? Kalau aku belum sih tutup. Habis itu ya dia kasih pesan dulu lah. Ceramah singkat. Ceramah singkat. Jadi saya untuk kakak yang di sini mau berdua dijauhilah itu apa? Jadi dari topik kita tentang remaja ini tadi itu ialah jauhilah kenakalan remaja, karena tidak ada gunanya kenakalan seperti narkoba, seksual, apalagi zaman sekarang ya kan narkoba itu sudah marak-maraknya. Tidak ada gunanya kita untuk melakukan narkoba tersebut. Jadi untuk kakak dan abang, jauhilah narkoba. Baik, jadi tadi dari topik pembahasan kita yaitu pada remaja ialah untuk adik-adik dan abang-abang sudah ini. Jadi intisari dari pembahasan kita itu ialah bahwa tindakan remaja itu ialah sangat tidak baik. Nah, untuk kakak
berinteraksi dari kedua-dua dan Tadi saya dapat diskusi ini bahwa sudah pasti perkataan tadi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk menghindarinya ya seperti yang kita diskusikan tadi, yang paling utama adalah memang dari diri sendiri. Tapi faktor dari luar itu juga tidak dapat diri. Kesimpulan saya sama seperti dari kata-kata semua dan juga ya salah satunya memang yang pertama itu tidak perlu pengetahuan dari diri sendiri. Jadi setuju ya. Nah, baik mungkin sampai di sini saja acara diskusi dengan kelompok kita pada hari ini. Itu bakal ada paham. Apakah ingin melanjutkannya? Baik, jika sudah cukup, maka kita akan tutup diskusi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kakak dan bapak-bapak yang sudah mengikuti dalam acara bimbingan kelompok pada hari ini. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I